Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas teori sosiologi klasik, review buku keempat. Saya atas nama Fetri Klopo dengan NIM 20030300083, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, kita masuk pada inti pembahasan, yaitu metode penentuan fungsi. Kata fungsi digunakan dalam dua cara yang berbeda. Kadang-kadang itu menunjuk pada sistem gerakan hidup terpisah dari efeknya. Di lain waktu, itu mengungkapkan hubungan yang sesuai yang ada antara gerakan-gerakan ini dan kebutuhan tertentu organisme. Jadi kita berbicara tentang fungsi pencernaan atau pernafasan, tetapi kita juga mengatakan bahwa pencernaan memenuhi fungsi pengontrolan penyerapan cairan atau zat padat ke dalam organisme yang dimaksudkan untuk memperbaiki kerugiannya. Kami juga mengatakan bahwa respirasi memenuhi fungsi memasukkan ke dalam jaringan hewan gas yang diperlukan untuk menopang kehidupan. Dalam pengertian kedua, inilah kami bermaksud istilah tersebut. Jadi untuk menanyakan apa fungsi dari pembagian kerja adalah untuk menyelidiki kebutuhan yang berhubungan dengannya. Yang berikut itu solidaritas mekanis atau solidaritas berdasarkan kesamaan. Ikatan solidaritas sosial yang sesuai dengan hukum yang represif adalah salah satu yang putusnya merupakan kejahatan. Kami menggunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan tindakan apapun yang terlepas dari derajatnya, memprovokasi pelakunya, reaksi khas yang dikenal sebagai hukuman. Oleh karena itu, penyelidik sifat dari ikatan ini adalah untuk menanyakan apa penyebab dari hukuman itu, atau lebih tepatnya apa inti dari kejahatan itu. Memang ada kejahatan dari spesies yang berbeda, tetapi tidak kurang pasti bahwa semua spesies kejahatan ini memiliki kesamaan. Ini dibuktikan dengan reaksi yang mereka provokasi dari masyarakat. Fakta bahwa hukuman, kecuali perbedaan derajat, selalu dan di mana-mana sama. Kesatuan akibat mengungkapkan kesatuan sebab. Tidak diragukan lagi. Kemiripan esensial tidak hanya ada di antara semua kejahatan yang diatur dalam undang-undang satu orang masyarakat, tetapi di antara semua kejahatannya diakui seperti itu dan hukuman di berbagai jenis masyarakat. Tidak peduli betapa berbedanya tindakan yang disebut kejahatan ini pada pandangan pertama, mereka pasti memiliki beberapa dasar yang sama. Secara universal, mereka menyerang kesadaran moral bangsa dan cara yang sama secara universal menghasilkan konsekuensi yang sama. Sifat solidaritas yang timbul dari divisi pemburuan atau solidaritas organik. Sifat dari sanksi restitutif cukup untuk menunjukkan bahwa solidaritas sosial yang sesuai dengan undang-undang ini adalah jenis yang sama, sekali berbeda. Ciri khas dan sanksi ini adalah bahwa itu bukan penebusan tetapi hanya pemulihan status quo ante. Penderitaannya yang membandingkan dengan pelanggaran tidak ditimpakan kepada orang yang melanggar hukum atau gagal untuk mengakuinya. Dia hanya dikutuk untuk tunduk padanya. Jika tindakan tertentu telah dilakukan, hakim mengembalikannya ke tindakan yang seharusnya. Dia mengucapkan apa hukum itu, tetapi tidak berbicara tentang hukuman. Dermaga yang diberikan tidak memiliki karakter hukuman, hanya cara mengembalikan waktu untuk pemulihan masa lalu. Sejauh mungkin keadaan normalnya. Memang benar bahwa Tarde percaya bahwa ia telah menemukan semacam hukum pidana perdata dalam pemberian biaya yang selalu ditanggung oleh pihak yang kalah. Namun ada pengertian ini istilah tersebut tidak lebih dari sebuah nilai metaforis. Agar ada hukuman, setidaknya harus ada beberapa
proporsionalitas antara hukuman dan kesalahan, dan untuk yang satu ini harus menetapkan dengan tepat, singkat, keseluruhan kesalahan. Baik, kita ke berikutnya, yaitu kemajuan pembagian kerja dan kebahagiaan. Menurut teori yang paling banyak dipegang, teori ini mungkin tidak memiliki asal lain selain keinginan terus-menerus yang dimiliki manusia untuk meningkatkan kebahagiaannya. Memang kita tahu bahwa semakin banyak pekerjaan dibagi, semakin tinggi produksinya. Sumber daya yang tersedia untuk kita lebih berlimpah, kualitasnya juga lebih baik. Sains dilakukan dengan lebih baik dan lebih cepat. Karya seni lebih banyak dan lebih halus. Industri menghasilkan lebih banyak dan produknya lebih banyak. Sekarang manusia membutuhkan semua ini. Jadi tampaknya dia pasti semakin bahagia, semakin banyak dari mereka yang dia miliki. Dan akibatnya secara alami dibujuk untuk mencarinya. Setelah mendalilkan ini, keteraturan peningkatan pembagian kerja dapat dengan mudah dijelaskan. Dikatakan bahwa kombinasi keadaan yang sangat mudah untuk dibayangkan telah menyadarkan manusia atas beberapa keuntungan ini, sehingga mereka berusaha untuk memperluas pembagian kerja lebih jauh lagi untuk memperoleh manfaat maksimal darinya. Baik, kita ke berikutnya, itu penyebab. Jadi dalam variasi tertentu dari lingkungan sosial, kita harus mencari penyebab yang menjelaskan kemajuan pembagian kerja. Hasil yang diuraikan di buku sebelumnya memungkinkan kita untuk segera mengetahui terdiri dari apa yang variasi ini. Kita memang telah melihat bahwa struktur yang terorganisir dan akibatnya pembagian kerja berkembang secara teratur ketika struktur segmenter lenyap. Karena itu hilangnya inilah yang menyebabkan perkembangan ini. Alternatifnya yang terakhir mungkin menjadi penyebab dari yang pertama. Hipotesis terakhir ini tidak dapat diterima karena kita tahu bahwa pengaturan segmenter merupakan hambatan yang tidak dapat diatasi bagi pembagian kerja dan bahwa pengaturan tersebut pasti telah menghilang. Setidaknya sebagian agar pembagian kerja dapat muncul. Tidak hanya dapat dilakukan ketika pengaturan ini tidak ada lagi, tidak diragukan lagi. Begitu ada pembagian kerja, ia dapat berkontribusi untuk mempercepat hilangnya, tetapi hanya menjadi jelas setelah pengaturan segmenter pembagian surut. Efek bereaksi atas penyebabnya, tetapi tidak sebagai akibatnya berhenti menjadi akibat. Jadi reaksi yang diberikannya adalah reaksi sekunder. Oleh karena itu, peningkatan pembagian kerja disebabkan oleh fakta bahwa segmen sosial kehilangan individualitasnya, sehingga partisi yang pembagiannya menjadi lebih permeabel. Baik, definisi kerja anomik. Sampai sekarang kita telah mempelajari pembagian kerja hanya sebagai fenomena biasa. Namun seperti semua fakta sosial dan lebih umum, seperti semua fakta biologis, hal itu memanifestasikan bentuk patologis yang harus kita analisis. Jika biasanya pembagian kerja menghasilkan solidaritas sosial, itu bisa terjadi. Bagaimana bahwa hasilnya sama sekali berbeda atau bahkan berlawanan. Penting bagi kita untuk menyelidiki apa yang membuatnya menyimpang dengan cara ini dari jalur alaminya. Selama belum ditetapkan bahwa kasus-kasus di luar ini biasa, pembagian kerja mungkin dicurigai secara logis menyiratkan mereka. Selain itu, studi tentang bentuk-bentuk yang menyimpang akan memungkinkan kita untuk menentukan dengan lebih baik kondisi keadaan normal. Ketika kita mengetahui keadaan di mana pembagian kerja tidak lagi menimbulkan solidaritas, kita akan tahu lebih baik apa yang diperlukan agar pembagian kerja itu memiliki pengaruh penuh.
Di sini, seperti di tempat lain, patologi merupakan tambahan yang berharga bagi fisiologi. Kita mungkin tergoda untuk melakukan pembagian bentuk, pembagian kerja yang tidak teratur, profesi kriminal, dan profesi berbahaya lainnya. Divisi kerja paksa. Di sini faktor peluangnya lebih besar, ada kesenjangan yang lebih besar antara kecenderungan turun-temurun individu dan fungsi sosial yang akan ia penuhi. Kecenderungan turun-temurun tidak menandakan dengan kebutuhan langsung seperti fungsi yang ditetapkan. Lapangan ini terbuka untuk coba-coba dan diskusi, serta untuk permainan bebas dari sejumlah penyebab yang mungkin membuat sifat individu menyimpang dari jalur normalnya sehingga penciptaan keadaan patologis. Karena organisasi lebih fleksibel, organisasi juga lebih sensitif dengan dapat menerima perubahan. Kita tentu saja tidak ditakdirkan sejak lahir hingga bentuk pekerjaan tertentu apapun, tetapi kita memiliki selera dan bakat yang membatasi pilihan kita. Jika tidak diperhitungkan, jika mereka terus-menerus frustasi dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita menderita dan mencari cara untuk mengakhiri penderitaan itu. Tidak ada solusi selain mengubah tatanan yang sudah ada dan membuat yang baru. Baik, terima kasih. Demikianlah ulasan saya mengenai pembahasan tugas teori sosiologi klasik review buku keempat. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian.